Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana dengan kami, CV Mitra Sarana Teknika Yogyakarta, spesialis clean room dan HV ACR. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi dan sedikit pengalaman tentang cara pengukuran airflow dan ACH atau penghitungan ACH air tank hour pada ruang operasi atau ruang OK. Yang pertama, kita harus ketahui dulu dasarnya, yaitu airflow, kemudian satuan dari airflow itu, kemudian juga volume udara. Yang pertama, airflow adalah aliran udara atau pergerakan udara. Di sini kita contohkan pergerakan udara dari air intake atau dari fresh air, dari inlet air, ya, dari udara masuk dari HEPA filter di ceiling atau di plafon yang mengalir ke ruangan, kemudian dihisap atau masuk ke exhaust air atau saluran buang atau saluran mixing. Laju aliran udara atau airflow biasanya dinyatakan dengan satuan FPM. Kemudian volume udara ini adalah jumlah dari berapa banyak udara yang mengalir di dalam ruangan. Kita nyatakan volumenya dengan satuan CFM atau cubic feet per minute. Ini adalah satuan yang biasa muncul di alat ukur yang kita pakai, ya. Ini adalah alat ukurnya. Yang sebelah kiri namanya balometer, yang sebelah kanan namanya anemometer. Perbedaan dari kedua alat ini, ya, adalah jika menggunakan balometer, maka yang muncul di displaynya adalah sudah dalam bentuk volume udara yang mengalir pada HEPA filter, pada satu titik HEPA filter ini dengan luasan biasanya ukuran 24 kali 48 inci. Itu nanti yang muncul di display itu sudah dalam bentuk volume satuan CFM, cubic feet per minute. Jika kita menggunakan alat anemometer yang di sebelah kanan, maka nanti yang muncul di sini adalah satuannya masih FPM, jadi belum dikonvert ke volume. Jadi jika kita menggunakan pengukuran menggunakan anemometer, maka nanti kita harus mengukur di beberapa titik di luasan HEPA filter itu. Bisa 5 titik, bisa 6 titik, tergantung luas dari HEPA filter itu sendiri. Sehingga nanti akan lebih banyak kita melakukan penghitungan-penghitungan. Tapi jika menggunakan balometer, maka satuan yang muncul itu yang muncul di display itu sudah dalam bentuk volume keseluruhan, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung di setiap titiknya, di setiap titik HEPA filter ini. Ini adalah tampilan jika kita melakukan pengukuran menggunakan balometer, ya. Jadi dari alat tadi bisa kita transmisikan ke Android kita, ya. Dari alat ini bisa ditransmisikan ke Android kita sehingga muncul display seperti ini. Nah, di sini sudah muncul dalam bentuk CFM. Jadi sudah dalam bentuk volumenya yang mengalir pada satu HEPA filter. Contoh ini, ya. Jadi jika kita mengukur dengan alat balometer, maka kita cukup melakukan pengukuran pada 6 titik ini saja. Ini HEPA filter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sehingga nanti kita lebih mudah dan juga lebih cepat dalam melakukan pengukuran berapa flow keseluruhan atau berapa volume udara yang masuk ke dalam ruang OK ini. Nah, ini adalah printout. Jika kita melakukan pengukuran dengan balometer, maka sudah bisa kita printout langsung dan hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan waktu pengukuran, ini menunjukkan volume udara yang masuk, ini adalah suhu yang
suhu udara di HEPA filter yang kita ukur tersebut, atau suhu udara yang kita ukur. Tapi fokus kita ada di sini, di pengukuran volume udara yang mengalir pada masing-masing HEPA filter. Selanjutnya kita perlu juga menghitung dan juga tahu apa itu ACH atau air change per hour atau pergantian udara per jam, yaitu jumlah pergantian udara yang terjadi dalam waktu 1 jam di suatu ruangan. Maka kita akan menghitung ACH-nya, karena ACH atau pergantian udara ini sangat penting, dan ini adalah yang menjadi standar yang harus kita pahami dan harus kita penuhi jika kita menginstalasi tata udara pada ruang-ruang clean room. Ya, di sini kita melakukan instalasi untuk ruangan operasi atau ruang OK. Jadi ACH adalah pergantian udara per jam yang pergantian udara yang terjadi dalam waktu 1 jam di dalam suatu ruang. Nah, ini adalah tabel dari Astra yang kita download, yang kita pakai di sini sebagai contoh ya. Ini adalah basic dari atau panduan ketika kita mendesain sebuah ruangan bersih atau ruang clean room ya. Kita di sini mencoba untuk menghitung clean room atau ruang OK dengan kelas 10.000 mikron ya. Ini di sini kita ketahui ACH-nya adalah antara 20 sampai 40 kali per jam. Jadi air change hour-nya itu 20 sampai 40, artinya minimal 20 maksimal 40. Yang lain kita abaikan dulu, kita fokus pada ACH dulu. Nah, di sini cara untuk mengetahui berapa ACH yang seharusnya kita penuhi dalam kita menginstal tata udara di ruang OK, di clean room ya. Jadi caranya adalah sangat sederhana, yaitu kita harus mengetahui dulu berapa ACH yang berapa volume udara yang kita butuhkan untuk memenuhi standar tadi ya. Di tabel tadi ini adalah antara 20 sampai 40, kita ambil contoh yang paling kecil yaitu 20 kali per jam. Maka cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi target minimal flow udaranya adalah ACH-nya, volume ruang kita kalikan dengan ACH. Nah, kita lihat dari tabel tadi antara 20 sampai 40, kita mengambil yang 20 kali. Sebagai contoh ruangan OK yang tadi fotonya kami tampilkan, itu luasnya atau volumenya adalah itu lebarnya 5,85 meter, panjangnya 6,85 meter, kemudian tinggi ruangannya itu 3 meter. Maka volume ruang tersebut adalah 120,2 meter kubik. Kemudian ACH kita lihat tabel adalah 20 kali, maka kita mengambil 20 kali per jam. Maka target kita flow udara yang masuk ke dalam ruangan, volume totalnya adalah 120,2 meter kubik dikalikan 20. Ini adalah dari tabel ACH tadi 20 kali, ketemunya adalah 2404 kubik meter per jam. Di sini satuannya CMH kubik meter karena ini luas ruangan kita menggunakan satuan meter. Kemudian ACH kita menggunakan satuan jam, sehingga target kita di dalam ruangan dengan volume ruang 120,2 meter kubik ini minimal, jika kita menggunakan mengambil tabel ACH-nya 20 kali per jam, maka target volume ruang adalah target volume udara yang mengalir ke dalam ruangan yang disuplai itu minimal adalah 2404 kubik meter per jam. Sehingga kita dalam menentukan
booster fan itu harus memperhatikan ini dulu, sehingga kita memastikan bahwasanya booster fan yang kita beli itu mampu menyuplai udara minimal itu 2404 cmh, yaitu minimalnya, sehingga kita harus membeli booster fan yang kapasitasnya tentu lebih besar daripada ini ya, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pengukuran tadi ya, ini nah kita melakukan pengukuran dengan balometer tadi, hasilnya adalah ini. Kita mengambil yang rata-rata yang terakhir ya, itu diketemukan hasil pengukuran keseluruhan ya. Jadi volume total udara yang mengalir ke dalam ruangan tadi adalah sebesar ini. Di HEPA filter 1 kita mendapatkan hasil 285 CFM ya. Ini masih CFM ya, satuan di balometer tadi yang tampil adalah CFM. HEPA filter 1 kita mendapatkan volume udara yang mengalir adalah 285 CFM. HEPA filter kedua 268 CFM. HEPA filter ketiga 283 CFM. HEPA filter keempat 250 CFM. HEPA filter kelima 301 CFM, dan HEPA filter keenam 300 CFM. Maka total keseluruhan volume udara yang mengalir melalui 6 HEPA filter tadi ke dalam ruangan sejumlah 1685 CFM ya. Kemudian hasil ini kita convert atau kita rubah ke satuan CMH ya. Kita menggunakan alat konverter ya, sudah banyak di Android, bisa mendownload konverternya ya. Jadi di Android masing-masing bisa nyari di App Store ya, di App Store atau di Google Play itu ada. Kita nyari konverter ya, kita konversi satuan ini CFM ke CMH, karena tadi kita di depan satuannya CMH ya. Jadi 1685 CFM jika kita convert atau kita konversi ke CMH, maka ketemu 2847 kubik meter per jam atau 2847 CMH. Jadi 1685 CFM kita convert ke CMH, hasilnya adalah 2847. Nah, kemudian kita akan mencocokkan apakah instalasi tata udara yang kita pasang tadi, yang sudah kita ukur menggunakan balometer tadi, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan bahwasanya harus minimal tadi 20 kali ACH-nya, apakah sudah benar apa belum. Maka bisa kita hitung menggunakan rumus seperti ini. ACH sama dengan volume udara yang kita ukur tadi dibagi dengan volume ruang ya. Di sini kita melakukan pengukuran, mendapatkan hasil volume udara yang mengalir di ruangan tersebut, totalnya adalah 2847 CMH ya. Ini kita bagi dengan volume ruangnya. Volume ruang tadi adalah 120,2 meter kubik, maka ACH-nya sebanyak 23,68 kali per jam. Sehingga jika kita tadi mengambil batas paling rendah yaitu 20 kali per jam ACH-nya sesuai dengan tabel yang kita tampilkan tadi, maka instalasi tata udara yang kita pasang pada ruangan OK tersebut sudah memenuhi standar ACH-nya ya. Jadi tadi kita menentukan targetnya adalah 20 kali. Setelah kita lakukan pengukuran, ternyata hasilnya adalah ACH-nya 23,68 kali per jam, sehingga ini sudah di atas target yang kita tentukan tadi. Nah, mungkin ini dulu dari kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.